Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Aksi ini dilakukan lantaran kecewa tidak diberi uang oleh orang tuanya. Inilah video amatir saat terjadinya kebakaran rumah di Jalan Kiai Wahid Hasim, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang. Menurut warga, kebakaran ini sengaja dilakukan oleh anak pemilik rumah sendiri yang bernama Reza. Aksi nekat ini dilakukan pelaku lantaran pelaku kesal dengan orang tuanya yang tak memberinya uang. Peristiwa pembakaran rumah ini sempat diketahui oleh salah seorang warga. Warga yang kesal melihat pelaku yang membakar rumahnya sendiri langsung menangkap pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Ini kan kejadian ini sudah yang ketiga kalinya ini, memang dimatikan oleh warga. Nah, untuk yang ketiga ini api ini sudah besar, dia kan minta duit mungkin tidak dipenuhi. Nah, duit itu untuk apa? Mungkin beli apa kan, namanya budak kena narkoba kan. Nah, tahu-tahu rumah itu dibakar dari bawah dulu kan. Nah, di bawah ketahuan adeknya di bottom kan, naik ke pucuk dia bakarin pucuk pulau. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ditanya sisa uang warisan, seorang anak di Kendal, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku tega melepas selang oksigen korban saat mendapatkan pertolongan di puskesmas akibat penganiayaan sebelumnya. Sunarto alias Tumian, warga Korowelang, Anyar, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Reskrim Polres Kendal. Pelaku ditangkap berdasarkan hasil tes DNA dan rekaman CCTV di Puskesmas Cepiring. Pelaku merupakan anak kandung korban yang kerap merawat dan memberi makan. Pelaku gelap mata hingga tega membunuh ibu kandungnya lantaran terus ditanya perihal sisa uang penjualan tanah warisan. Tidak hanya menganiaya, pelaku juga mencopot selang oksigen yang dipasang hingga akhirnya korban menghembuskan napas terakhirnya. Hanya dengan uang warisan atas penjualan tanah senilai 112 juta yang sudah dipakai, yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan atau istrinya hingga 10 atau 8 juta. Dan hal itu dosa yang bersangkutan sehingga percobaan dengan ibu kandungnya di malam itu, dan yang bersangkutan memukul dengan benda tajam berupa duit, ini bukan buktinya, sebanyak 3 kali dan ada beberapa kali lebih parah. Polisi menyita barang bukti sebilah sabit, kaos milik pelaku, pakaian korban dan sepeda motor milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Seorang pria di Bitung, Sulawesi Utara menganiaya telinga kanan ibu kandungnya. Pelaku berhasil ditangkap, namun 2 anggota polisi dan seorang warga terluka akibat perlawanan dari pelaku dengan menggunakan parang serta senapan angin. Suasana mencekam terjadi saat aparat gabungan Polsek Ronowulu dan Polres Bitung, Sulawesi Utara melakukan penangkapan terduga pelaku penganiayaan. Polisi melakukan tembakan gas air mata serta tembakan peringatan lantaran pelaku yang berusia 47 tahun melakukan perlawanan. Stanley menghalau petugas dengan senapan angin dan parang. Polisi akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku penganiayaan orang tua kandung ini di rumahnya. Meski begitu, 2 anggota polisi dan seorang warga ikut terluka dalam operasi penyergapan ini. Stanley, 47 tahun, dilaporkan tetangganya setelah menganiaya ibu kandungnya dengan memotong telinga kanan korban. Rike Mogonta, 82 tahun, kemudian mendapat perawatan intensif di RSUD Manembo Nembo. Pelaku tapi tidak mengiyakan, malah hanya dilakukan perlawanan dengan barang tajam. Makanya protap yang kami lakukan ya sudah sesuai prosedur, selaku tenaga pimpinan, supaya kalau bisa mengamankan pelaku yang sudah melakukan penganiayaan dengan barang tajam dan juga senjata angin. Pelaku diduga mengidap gangguan kejiwaan dan sering meresahkan lingkungan sekitar. Setelah menjalani pengobatan di RSUP Profesor Kando Manado, polisi juga menjadwalkan untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku.
Memiliki emosi yang tidak stabil, seorang remaja di Pacitan, Jawa Timur membakar dengan sengaja rumah orang tuanya. Pelaku marah setelah keinginannya membeli ponsel baru tidak dituruti. Kobaran api meluluhlantahkan rumah permanen milik Miss Wandi, usia 48 tahun, warga desa Taman Asri, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Material rumah yang sebagian besar dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Ironisnya, kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan anak sematawayang korban yang masih berusia 16 tahun. IF nekat membakar rumahnya setelah permintaan membeli ponsel baru tidak dituruti kedua orang tuanya. Menurut Miss Wandi, anak laki-lakinya memiliki temperamental jika keinginannya tidak dikabulkan. Pelaku pernah menyembelih dan menjual kambing orang tuanya sebagai pelampiasan emosi. Tadi aku kan kesel karena bapak aku itu kukirain ngapusi, bohong. Bohong kenapa? Janji apa? Bohong karena mau dibeliin HP katanya. Kukira itu bohong. Ternyata ya kayak gitu. Iya betul. Terus? Makanya aku emosi kan. Kan kalau anak itu kalau masih seumuran aku kan itu emosinya nggak bisa dikendaliin. Makanya kayak gitu tadi. Polisi yang dibantu TNI kemudian membawa IF ke Mapolsek Pringkuku dan juga menjalani pemeriksaan psikologis di rumah sakit. Yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terus untuk tindak lanjutnya, untuk pelaku sudah kita amankan di Polsek dan seterusnya untuk besok akan dilakukan pemeriksaan yang dari puskesmas yang akan ditindaklanjuti ke rumah sakit jiwa. Akibat peristiwa ini, orang tua pelaku kehilangan tempat tinggal serta harta benda lainnya. Keberkahan hidup salah satunya datang dari baktinya seorang anak terhadap orang tua. Pemirsa, jangan sia-siakan keduanya apalagi sampai hati menganiayanya. Kepergok cabul, predator seksual anak di bawah umur ditangkap. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.